dalam pelaksanaannya di awal Bapak Ibu boleh sedikit ice breaking mungkin ya, ice breakingnya bisa memperlihatkan video yang tadi ya, bagaimana pembelajaran di masa depan, pembelajaran digital. Bapak Ibu bisa nyari di YouTube. Baik. Semangat pagi Bapak Ibu pendamping. Semangat pagi. Oke. Ceritanya nih pendampingnya dari sini ya. Oke, kita bertemu lagi dalam kelas pendampingan guru penggerak di tahap kedua. Bapak Ibu hadir di sini sebagai pendamping, tentunya ingin mendapat sesuatu ya. Dan pada sesi ini Bapak Ibu akan diajarkan tentang bagaimana penggunaan LMS oleh pendamping dalam kegiatan pendampingan guru penggerak dalam kegiatan lokakarya, pendampingan individu, dan bentuk komunikasi antara pendamping dengan fasilitator ya. Oke. Bapak Ibu bawa laptop kan semua? Oke, bawa handphone? Oke, handphonenya ada kuotanya nggak? Oh, sudah terkoneksi internet? Belum dikirim kuotanya? Ya, nanti kita usulkan ya, mudah-mudahan segera dikirim. Syukurlah kalau sudah terkoneksi internet. Internetnya gimana? Bagus, lancar, atau loop atau bagaimana ya? Apa loop ya? Kalau pakai HP lancar ya? Oke, nanti kita coba ya. Ini saya melihat tampaknya para pendamping ini Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas ya. Bagaimana nih penggunaan IT-nya? Sudah biasa di rumahnya masing-masing? Gimana? Pak Muhari ya? Rasanya kita pernah bertemu Pak? Oke, gimana Pak? Bagaimana penggunaan LMS-nya Pak? Pernah Bapak menggunakan LMS? Kapan Pak? Ketika masih muda kan? Ya waktu Pak Wandi memberikan diklat apa? Kompetensi pengawas dulu. Oh begitu ya. Jadi pernah dong kalau gitu ya? Iya. Oke. Kalau ibu namanya ibu siapa? Ibu Nofrini Pak. Ibu Syahrini. Oh ibu iya. Syahrini. Ya silakan Bu. Ibu pernah menggunakan LMS sebelumnya? Belum Pak. Jadi di kegiatan pembekalan pendamping tahap 2 ini mudah-mudahan nanti dapat ilmunya bagaimana caranya pendamping itu menggunakan LMS. LMS ya. Iya. Mudah-mudahan ibu bisa belajar ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan tidak gaptek ya. Satu lagi nih siapa nih? Pak Wahyu ya. Kalau saya lihat di daftar absen Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu pengalaman dengan LMS? Apakah Lupa nih Pak Wandi ya. Lupa. Kita kan pernah ketemu dulu ya. Waktu iya, itu saya siapa? juga pernah menggunakan LMS yang waktu itu juga Pak Wandi sebagai instruktur. Ya. Hanya mungkin untuk kali ini ada beberapa perbedaan kemungkinan. Nah itu yang bikin juga saya penasaran Pak. Saya yakin yang tahun ini ada perbedaan Pak ya. Jadi Bapak jangan pernah ngantuk ya Pak ya. Siap. Oke Pak ya. Jadi tujuan kita hari ini ya, Bapak Ibu akan belajar tentang LMS. Ini Bapak Ibu tujuannya bisa dibaca ya. Bapak Ibu dapat mengenal dan menggunakan menu-menu LMS terkait aktivitas pendampingan lokakarya dan pendampingan individu melalui identifikasi. Bapak Ibu ingat mengidentifikasi ya fitur LMS agar terbangun komunikasi antara fasilitator dan pendamping. Siapa pendamping? Bapak Ibu. Fasilitatornya siapa? Misalkan salah satunya nanti dengan saya. Berdekatan nggak kita nanti? Tidak. Mungkin saya di Bandung, Bapak di Solo, ya. Pak Wahyu di mana? Di Papua. Bisa jadi seperti itu kan? Tapi kita masih tetap harus berkomunikasi. Nah, cara komunikasinya adalah dengan menggunakan LMS. Baik, Bapak Ibu ya. Sudah ditangkap kata kuncinya? Sekarang Bapak Ibu kita review dulu. Bapak Ibu, inilah perjalanan pendidikan guru penggerak nanti dalam pelaksanaannya ya. Intinya nih Bapak Ibu, ada kegiatan lokakarya dan ada pendampingan individu.
karya berapa kali? Sudah dibaca kan? Berapa? Berapa Pak Muhari? 0, 1, 0 ya Pak ya, bukan 0 ya. 0 ya. 9. Jadi ada berapa loka karya? Ada 10. Kalau pendampingan individu, Pak Wahyu? PI 0 ya hingga PI 8. Jadi ada berapa? Ada 9. Oke, Bapak Ibu nanti bisa baca lagi ya di buku pegangannya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira loka karya sudah terbayang seperti apa kegiatan loka karya? Kegiatan apa itu loka karya? Kegiatan ilmiah ya, untuk membahas sebuah permasalahan. Coba Ibu bisa diulang lagi. Apa itu loka karya? Menurut Ibu? Loka karya adalah sebuah kegiatan ilmiah untuk membahas suatu permasalahan, dan dalam konteks PGP ini nanti mungkin pendamping akan melakukan loka karya itu bertemu dengan CGP-nya, Pak. Oke. Apa yang menjadi pendapat lain? Gimana menurut Pak Muhari? Saya membaca di KBBI. Ya. Loka karya itu sejenis pertemuan atau suatu kegiatan Ya. antara orang yang bukan ahli dengan ahli atau expert dalam membahas suatu pengetahuan atau masalah-masalah. Baik, satu pertanyaan dari saya ya, dan ini harus dijawab dengan singkat. Apa yang menjadi ciri khas dalam loka karya tersebut, Pak Wahyu? Adanya apa? Ya, kalau saya tambahkan, jadi dari istilahnya sendiri loka karya berarti nanti ada produk yang dihasilkan. Ada produk, bagus. Tangan dong untuk kita semua. Hebat ya. Bapak Ibu sudah pasti punya pengalaman tentang loka karya. Oke, tapi kita sekarang bukan mau mempelajari loka karya. Ingat, kita akan mempelajari LMS untuk pendampingan loka karya. Ya, salah satunya itu. Oke, sebelum itu kita brainstorming dulu ya. Brainstormingnya ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba gunakan handphonenya dong. Ya, di sana sudah ada HTTP Jamboard, dan saya kirim ke WA group ya. Saya kirim ke WA group. Kita kan sudah punya WA group kan? Oke. Silakan kita coba ya. Ini ada Jamboard Pak ya. Ada gangguan teknis. Iya, sudah keluar Jamboardnya? Sudah? Pak Wahyu sudah ada di handphonenya? Mau pakai handphone, mau pakai laptop boleh. Ya, Pak Muhari sudah? Oke. Ini ada pertanyaan Pak, Bu. Apa pendapat Bapak Ibu mengenai LMS? Jawab Pak. Sticky note aja ya. Iya. Supaya mengurangi sampah kertas ya, jadi kita menggunakan Jamboard ini. Silakan diisi. Kata kuncinya saja Bapak Ibu, nggak usah berpanjang-panjang apalagi berpuisi, tidak perlu. Sudah? Diperbesar? Ibu diperbesar? Ibu bisa memperbesar? Bagus ya, diperbesar. Apa katanya? LMS adalah oke. Pak Wahyu? Sudah Pak Wahyu? Pak Wahyu pakai apa? Pakai Android? Good. Nah, ini kepala sekolah milenial bisa lihat ya.
Pak Muhari, suatu media pembelajaran dan atau pelatihan berbasis TIK. Bagus. LMS adalah media perekam kegiatan belajar CGP. Luar biasa ya. Bagus. Ada yang kedua, ini yang belum siapa? Pak Muhari sudah. Pak Wahyu yang belum ya. Oh, ada masalah di HP-nya. Kalau gitu ganti nanti HP-nya ya Pak ya, pulang dari sini. Ya. Sekarang selain yang kedua, pakai itu aja Pak. Apa fungsi LMS Bapak Ibu? Bapak Ibu harus paham dulu apa fungsi LMS, ya kan? Pakai sticky note lagi. Kata kuncinya saja Bapak. Good, Pak Muhari selalu yang terdepan di depannya ya. Apa katanya? Untuk memudahkan proses dalam belajar daring. Apa Pak daring Pak? Dalam jaringan. Kalau pertanyaannya apa dalam jaringan? Menggunakan fasilitas internet. Menggunakan fasilitas internet. Bagus. Satu lagi ini siapa? Ping. Pasti ini ibu-ibu nih. Oh, Ibu Syahrini. Iya, apa katanya? LMS berfungsi sebagai media belajar CGP dan komunikasi fasilitator dan pendamping. Wah, luar biasa. Betul Ibu ya? Nanti itu LMS akan digunakan sebagai media komunikasi. Saya kira brainstormingnya dicukupkan sekian ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu belajar lagi. Di sini kan banyak masternya ya, ada Prof Yogi dan sebagainya. Apa itu LMS ya? Ada Ibu Lia dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya ke jalan yang benar. Kita kembali lagi ya. Tadi sampai mana Bapak Ibu brainstorming ya? Oke. Baik, next. Nah Bapak Ibu, inilah kira-kira tampilan awal LMS yang akan digunakan oleh Bapak Ibu dalam pendampingan. Oke, saya udah memberikan itu kan, memberikan username ya sama passwordnya. Tapi perhatikan dulu ya Bapak Ibu, ada saatnya Bapak Ibu nanti mensimulasikan. Oke? Pak Wahyu, tolong perhatikan dulu ya. Inilah Pak Wahyu tampilannya. Diawali dengan login ke LMS. Ada apa Bapak Ibu yang terpenting di sini? Memasukkan username dan password. Jadi jangan lupa itu username dan passwordnya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini tampilannya. Nah inilah tampilan menu pada LMS. Ada apa saja? Ada pendahuluan, ada paket modul 1, 2, 3, ada lagi jurnal komunikasi, lokakarya, pendampingan individu, dan fax. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Kira-kira tujuan kita akan mempelajari yang mana nih? Lokakarya, ada di sana menunya? Ada, yang ini kan? Satu lagi, pendampingan individu. Nah, nanti bentuk komunikasi antara pendamping dengan fasilitator itu ada di dalam paket modul. Saya perkenalkan dulu wajahnya seperti apa ya. Nah, ini menu pada paket modul 1 Bapak Ibu ya. Di sini di dalam kalau Bapak Ibu klik paket modul 1, maka di dalamnya nih ada modul 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nanti kalau diklik lagi ada apa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu submenunya di dalam. Ada ini pada modul 1.1. Ada apa tuh menunya? Refleksi dan komunikasi fasilitator dan pendamping. Ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita cermati adalah ini Bapak Ibu sebagai pendamping, komunikasi antara fasilitator dan pendamping. Bagaimana menggunakannya? Nanti ya ada waktunya. Ya. Kita next dulu ya. Ini pada modul 1.1 ya, kalau Bapak Ibu buka akan muncul ini pada bagian refleksinya. Ini pada bagian komunikasi fasilitator dan pendamping. Nah ini yang harus Bapak Ibu cermati. Ada
Ada dua ya, forum komunikasi dan jurnal fasilitator CGP. Forum komunikasi dan jurnal. Baik. Ini pada tampilan forum komunikasi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti kalau diklik ini akan muncul tulisan forum komunikasi. Langkah-langkahnya ada Pak. Ya, Bapak Ibu bisa baca di sana langkah-langkahnya. Ada 4 langkah. Intinya Bapak Ibu add new discussion. Oke, karena waktunya tidak lama, mari kita langsung saja kita ke topik berikutnya adalah lokakarya. Ya, inilah perjalanan lokakarya kita. Di memori panjang sekali. Oke, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu lokakarya. Lokakarya pada program PGP merupakan kegiatan pertemuan calon guru penggerak dengan pendamping guru penggerak 1 bulan sekali. Jadi nanti Bapak Ibu akan bertemu di lokakarya. Itu modalnya apa Bapak Ibu? Di buku panduan luring. Luring itu di luar jaringan. Artinya Bapak Ibu bertatap muka. Pertanyaannya di manakah LMS kita gunakan pada kegiatan lokakarya ini? Saya gambarkan seperti itu. Pra lokakarya dan pasca lokakarya. Jadi selama nanti lokakarya tetap muka, LMS bisa jadi tidak digunakan dulu. Ya, mau digunakan boleh sih gitu ya. Tapi yang pokoknya tidak digunakan dulu. Digunakan LMS itu hanya ketika sebelum dan sesudah. Ini konsepnya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat menu pada lokakarya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kembali ke dashboardnya, ya ada lokakarya, diklik, maka muncul ini. Ada berapa menu tuh di dalamnya? Ada 6 ya. Ada 6. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang digunakan sebelum lokakarya dan mana yang digunakan setelah lokakarya? Ya, Bu Rini? Oh ya, saya Pak. Pak Wahyu, boleh Pak Wahyu. Kalau dari logikanya aja. isinya ya sebetulnya yang pertama dan kedua ini kemungkinan di sebelum lokal. Ya. Kalau Oke. yang mulai ketiga sampai yang ke-6 yang evaluasi Ya. itu sepertinya pasti sesudah itu. Good, luar biasa. Betul ya Bapak Ibu. Nih, jadi yang sebelum lokakarya ada 2 menu ya, dan yang setelah lokakarya ada 4 menu. Itu konsepnya harus dipegang dulu ya. Oke, kita satu-satu. Yang pertama adalah yang sebelum. Yang sebelum ada berapa? Ada 2 ya. Ada di dalamnya itu ada perangkat lokakarya. Ini kemungkinan nanti di dalamnya ya itu adalah buku-buku panduan dan saya juga tidak tahu ini masih dikembangkan. Yang kedua adalah pengantar lokakarya. Setelah itu Bapak Ibu melaksanakan lokakaryanya. Ya, maaf, CGP yang melaksanakan lokakarya, Bapak Ibu yang mendampingi. Dan ketika mendampingi ini tidak menggunakan LMS. Nah, ini adalah tampilan LMS pasca lokakarya. Ya, setelah lokakarya. Ada apa tuh? Yang pertama, catatan hasil lokakarya. Jadi Bapak Ibu, ketika lokakarya, Bapak Ibu mengisi catatan lokakarya. Itu pasti ada formatnya. Hasilnya nanti Bapak Ibu harus menuliskan di blog. Ya, sudah biasa kan menulis di blog? Tinggal diklik, nanti kita simulasikan. Berikutnya adalah menambahkan. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilan di blog itu. Jadi kalau new blog tadi diklik, Bapak Ibu akan muncul ini. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi di sini. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Yang kedua adalah mengunggah dokumen kegiatan lokakarya. Ingat di buku panduan lokakarya ada dokumen-dokumen termasuk foto mungkin ya di sana. Jadi Bapak Ibu nanti ada produk kan ciri khas lokakarya itu. Nah, jadi produknya juga dikumpulkan di sini. Ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya. Yang ketiga adalah melakukan refleksi kegiatan lokakarya. Jadi apa refleksi Bapak Ibu terhadap kegiatan lokakarya itu? Langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan lokakarya. Menunya seperti itu. Baik. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu mau mencoba dulu atau melihat tutorialnya? Kita lihat tutorialnya ya, biar jelas. Baik. Kita lihat tutorialnya. Oke.
Terdengar Bapak Ibu? Maaf ya, ini ada masalah. Ya, ya. Kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan bisa. Oke. Tetap keluar ya. Oh iya, belum diduplikat sama saya. Keluar videonya. Nah ini videonya ya. Terlihat Silakan disimak ya. tampilan seperti total lokakarya mulai dari lokakarya 0 sampai ke lokakarya 1. Dan di sini juga sudah terlihat alur yang akan Bapak Ibu ikuti. Saya percepat videonya ya Bapak Ibu. Lokakarya Nanti Bapak Ibu bisa nonton sendiri. Nah ini. Saya ambil lokakarya 0. Maka tampilannya adalah seperti ini. Untuk lokakarya yang lain, ini sebetulnya juga sama. Baik, saya akan jelaskan. Jadi di lokakarya ini, atau yang saya jelaskan di lokakarya 0, ini ada 2 jenis. Ada kegiatan sebelum lokakarya dan ada kegiatan setelah lokakarya. Di sini ada 6 submenu atau pilihan, di mana yang termasuk kegiatan sebelum lokakarya itu ada di beberapa lokakarya dan pengantar lokakarya. Baik, saya memori ya. Ceritanya videonya sudah selesai. Oke, mari kita. Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya ya. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita simulasi. Oke, sudah dibuka LMS-nya? Nah, silahkan. Sekarang Pak Wahyu kita bermain peran ya. Pak Wahyu yang menjadi fasilitator, Ya. Pak Muhari sama Ibu Rini menjadi pendamping. Oke, Bapak bisa menggunakan laptop saya? Oh iya. Oke, silakan Jadi Pak. pakai akun yang tadi sudah digunakan ya? Ya, sudah saya atur. Jadi di laptop ini ya, Pak, akunnya adalah akun fasilitator. Oke, Pak Muhari dan Ibu Rini adalah akun pendamping. Oke, nanti kita buktikan bagaimana komunikasi ini bisa berjalan 2 arah. Siap? Silakan Pak. Satu saja. Oh, yang mana Pak? Sudah dibuka LMS-nya Pak Muhari? Oke, Bu Rini sudah. Baik, kita tunggu fasilitatornya ya. Silakan Pak digunakan mic-nya. Baik, sekarang fasilitator mau buka yang mana? Lokakarya saja ya. Kita simulasikan yang lokakarya. Kita akan coba untuk membuka lokakarya dulu ya. Ya. Sudah terbuka Pak Muhari? Bagus. Bu Rini juga sudah ya. Kita coba lokakarya yang ke 0 saja ya, Yang ke Pak. 0. Ya, yang ke 0. Oke. Sudah dibuka Pak Hari lokakarya ke 0? Oke, sekarang fasilitator mau menggunakan fitur yang mana? Yang bisa berkomunikasi. Sepertinya, ya. Kalau dari tampilan mungkin kita ambil dari mulai catatan hasil lokakarya dulu ya. Atau unggah ya? Unggah saja, unggah produk ya? Atau unggah dokumen. Ya, unggah dokumen. Oke, kita coba kan ya. Kita coba yang unggah dokumen. Berarti tadi logikanya apa unggah dokumen itu? SOP-nya gimana? Setelah lokakarya berlangsung ada produk kan? Produk itu diunggah, dikumpulkan oleh siapa? Oleh pendamping. Oke, silakan Pak Muhari lakukan itu. Nanti Pak fasilitator akan melihat apakah produknya sudah diunggah apa belum.
Jadi saya tunggu ya Pak Wadi, Tunggu, untuk ya. mengecek nanti dari teman-teman. Awalnya di fasilitator bagaimana? Kosong atau ada? Sudah ada apa belum? Belum ada ya? Masih kosong. View all submission-nya Pak, diklik Pak, view. Ya. Oh ya, udah nggak apa-apa. Pre-memory ceritanya sudah mengunggah. Oke, ada? Ah, coba dicari Pak fasilitator. Ya, coba dilihat, dicari. Pendampingnya namanya Pak Muhari. Ya. Jadi kita mencari atas nama Ibu Nofrini dan Pak Muhari. Pak Muhari ada di mana tuh? Ini ada Pak Muhari ya. Iya. Nah ini sudah masuk. Sudah masuk? Upload berkasnya ini tanggal 25 Tanggal berapa? September pukul 10.58 tadi ya Pak ya. Oke. Barusan ya Pak. Oke, sekarang Itu Pak, ya Pak Wani, coba kasih komen Pak. Oke. Ya, coba tunjukkan kasih Ya. komen Pak. Nah, Pak Muhari juga lihat nanti ya komennya apa dari fasilitator. Nah, Pak Wahyu sudah kasih komen Pak. Oh, komen lagi katanya, boleh. Silahkan lanjutkan. Ya, ceritanya begitu. Silahkan lanjutkan Pak. Apakah Pak Muhari ada? Coba dilihat. Dicek Pak. Dicek Saya Pak sudah di LMS-nya. barusan. Ya, ini bergantung kepada jaringan ya. Ya. Kalau jaringannya kuat, pasti cepat. Ada. Ya, silakan ceritakan Pak, apa yang Bapak lihat di layar tampilan komputernya? Ada Pak komen dari fasilitator? Ada komen dari fasilitator. Oke, nanti Bapak bisa tanggapi. Oke Pak, berikutnya adalah Bapak lihat ada grade kan? Nah, coba Bapak nilai. Nilai 9 dari saya. Grade itu penilaian ya Pak ya, tempat untuk menilai produk-produk peserta. Silakan Bapak sebagai pendamping menilai hasil loka karya para CGP. Biar nanti Pak fasilitator itu juga bisa lihat. Kasih nilai ya Pak ya, diklik di grade. Baik. Silakan Pak Wahyu sebagai fasilitator dilihat apakah nilai dari Pak Muhari sudah ada apa belum. Ini saya bolak-balik ya jadinya. Bisa Jadi dilihat saya Pak menunggu input grade dari Pak Muhari. dari Pak Muhari. Sudah ada Pak grade-nya? Sudah. Gak apa-apa itu. Ya, pre-memory ya ceritanya ada. Nilainya 80. Coba dilihat. 9 ya Pak ya. Coba sekarang fasilitator klik grade-nya. Kira-kira kalau fasilitator mengklik grade jadi apa ya? Grade ya. Pak Muhari, saya sedang membuka hasil pengisian grade dari Bapak. Tapi ini sambil Iya. menunggu juga. Coba dibuka. Grade. Ternyata berapa? Nilainya ada di fasilitator? Iya. 49. Jadi fasilitator juga sudah tahu ya sekarang. Nah, fasilitator boleh nggak merubah-rubah nilai itu? Kalau berdasarkan buku pegangan. Kalau di sistemnya Nanti baca lagi buku pegangannya ya. Kalau fasilitator tidak memberikan penilaian. Ya, jadi hanya di sistemnya fasilitator itu terkunci untuk mengedit grade gitu. Mudah-mudahan ke depan LMS-nya ini diperbaiki ya. Jadi tidak ada kolom untuk merubah. Untuk mengedit ya. Untuk mengedit. Oke, mungkin itu yang bisa saya tunjukkan simulasinya. Selebihnya Bapak Ibu bisa belajar sendiri dengan cara
ya. Oke, next dulu ya, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah pendampingan individu, caranya sama ya, pre-memori. Di pendampingan individu saya tekankan satu hal, bahwa ada coaching log ya, Bapak Ibu, ada coaching log, yaitu Bapak Ibu dengan cara mengklik ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik pendampingan individu ya, akan muncul coaching log. Sebentar, saya bikin dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik pendampingan individu yang menu ini ya, pendampingan individu, di sini ada coaching log. Nah, coaching log ini dengan bahasa jurnal pendampingan. Ya, Bapak Ibu bisa klik di sana. Caranya sama. Jadi Bapak Ibu memberikan catatan. Satu peserta CGP di Lokakarya catatannya 1. Jadi kalau ada 10 yang Lokakarya, berapa catatan? 10 catatan. Baik. Ini memori berikutnya ya. Ada tutorialnya Bapak Ibu, bisa dicoba ya. Baik Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, Ibu Rini, kesimpulannya satu saja. LMS Ya. dapat dipergunakan untuk melakukan unggah dokumentasi kegiatan Lokakarya ataupun pendampingan individu. Oke, terima kasih Bu Rini ya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Sama kan dengan yang Bu Rini bilang kan? Jadi yang pertama apa? LMS tetap digunakan selama melakukan pendampingan Lokakarya dan pendampingan individu. Tapi kalau Lokakarya sebelum dan setelah ya. Baik. Kemudian yang kedua, LMS berfungsi sebagai sarana komunikasi. Itu yang harus dipegang ya. Jadi jangan berkomunikasi di WA, nanti tidak terekam. Oke. Baik Bapak Ibu, terakhir adalah referensi. Referensinya kita menggunakan Menti saja ya. Silakan Bapak Ibu diklik, saya sudah share di grup Mentinya. Pre-memori. Oke, sebagai evaluasi Bapak Ibu, ini ada kuis. Mau dicoba kuisnya atau masih ada waktu Pak? Masih ada waktu, kita coba ya kuisnya ya. Oke, kuis mana Pak? Bentar ya. Saya minta tolong Pak Wahyu ya. Yang mana? Di grup, saya share di grup Pak. Di grup ada? Nah ini ada kuis ya. Kita coba ya. Bentar ya. Silakan. Bagus. Pak Wahyu belum masuk, Pak Wahyu. Bu Rini belum masuk. Ini kok nggak muncul? Sebentar ya. Ada masalah di tampilan. Ya, ini ya, siap? Start ya, ada 2 partisipan ya. Oke, kita start. Yuk, silakan dicoba. Pertanyaan pertama. Sudah ya. Ini ternyata bagus. Silakan, ini hadiahnya kunci Pak, kunci mobil, apa kunci pintu, kunci pintu hotel.
Ini pertanyaannya tentang LMS ya, nyambung ya dengan apa yang sudah tadi saya ajarkan. Oke, saya cukupkan sekian ya. Ini siapa nih pemenangnya? Sudah saya akhiri. Pemenangnya adalah Bapak Hadi. Peserta dari mana? Ya. YouTube tentang penggunaan LMS ini secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya. Baik, ya di YouTube Bapak Ibu bisa buktikan ya. Mau dibuktikan? Sedikit saja ya saya buktikan. Ya di YouTube ini ada. Sedikit saja tampilannya. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan. Saya hanya buktikan tampilannya saja bahwa di YouTube sudah ada ya. Nah ini judulnya adalah penggunaan LMS untuk pendamping CGP. Tugas Bapak Ibu mengidentifikasi kembali ya video tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah hampir habis, saya akan akhiri pertemuan ini. Sebagai referensi Bapak Ibu, ini adalah buku pegangan pendamping dan buku pegangan Lokakarya ya. Kemdikbud ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.